Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iqbal Septarifo Wicaksana dari program studi D3 Keuangan Perbankan Politeknik Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 18043210038. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan laporan tugas akhir saya yang berjudul Peranan Internet Banking dalam Meningkatkan Fee-Based Income PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Pembantu Loajanan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dharma SE MSI selaku pembimbing saya sekaligus dosen penguji 2 saya, lalu Ibu Astuti Redianita SS selaku dosen pembimbing 2 saya, serta Ibu Rahmanita Vidyasari SPMT selaku dosen penguji 1 saya, yang tentunya akan melihat tayangan video saya ini. Jadi, di dalam laporan tugas akhir saya, ada beberapa pokok pembahasan, yaitu adalah 1. Bab 1 yang terdiri dari latar belakang, tujuan penulisan, manfaat penulisan. Selanjutnya ada landasan teori. Bab 3 gambaran umum perusahaan. Bab 4 mengenai pembahasan. Dan yang terakhir bab 5 kesimpulan dan saran. Hal yang melatar belakangi laporan tugas akhir saya adalah pandemi COVID-19 mengakibatkan perubahan perilaku pada masyarakat, sehingga perubahan tersebut mengakibatkan gaya hidup pada masyarakat, seperti masyarakat yang semula dari physical ekonomi menuju virtual ekonomi. Hal tersebut tentunya berdampak terhadap meningkatnya nilai transaksi uang elektronik. Karena nilai transaksi uang elektronik meningkat, otomatis layanan keuangan, khususnya layanan keuangan perbankan yang saat ini digemari terhadap masyarakat umum, yaitu layanan internet banking, sehingga secara tidak langsung layanan internet banking berkembang untuk menjawab masalah tersebut. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Tujuan laporan penulisan laporan tugas akhir saya adalah 1. Menjelaskan fitur-fitur yang ada dalam internet banking BRI yang memberikan kemudahan bagi nasabah pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk KCP Loajanan. 2. Menjelaskan syarat-syarat prosedur dan pembukaan serta penghentian internet banking BRI untuk dapat melakukan transaksi perbankan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk KCP Loajanan. 3. Mendeskripsikan peranan internet banking BRI dalam meningkatkan fee-based income pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk KCP Loajanan. Selanjutnya adalah manfaat penulisan. Manfaat penulisan ini terbagi menjadi 2, yaitu secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Selanjutnya, ada manfaat secara praktis. Manfaat secara praktis yang saya harapkan adalah 1.
diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca tentang penerapan teknologi dalam dunia perbankan. 2. Menjadi tambahan referensi dan bacaan di Perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta dan jurusan akuntansi sendiri yang dapat digunakan oleh adik-adik tingkat sebagai bahan pertimbangan dalam memilih judul dan laporan yang sama. Berikutnya, ada beberapa teori singkat mengenai landasan teori, yaitu 1. E-banking. Menurut Tampu Bolon dan Siregar pada bukunya Bijak Elektronik Banking tahun 2015 halaman 5, e-banking merupakan layanan digital yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan dengan mudah melalui media elektronik seperti automatic teller machine, electronic data capture, point of sales, internet banking, SMS banking, mobile banking, e-commerce, phone banking, dan video banking. Selanjutnya ada pengertian internet banking. Menurut Riswandi pada bukunya Aspek Hukum Internet Banking tahun 2005 halaman 21, internet banking adalah layanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Fee-based income. Menurut Kasmir pada bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya tahun 2012 halaman 129, fee-based income adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya atau selain spread-based, selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Selanjutnya masuk pada bab 3, yaitu gambaran umum perusahaan. Kita masuk ke sejarah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Bank Rakyat Indonesia atau biasa disebut dengan BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Bank ini didirikan oleh Raden Dwi Aryawiryo Atmaja yang awalnya mengelola dana kas masjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sederhana. Sampai akhirnya pada tahun 1968 resmi ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia sejak 18 Desember 1968 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968. Pada tahun 1992, BRI berubah status hukum menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Persero berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992. Dan pada tahun 2003 sampai sekarang, Bank BRI mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, kini biasa disebut dengan Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BBRI. Visi misi Bank BRI. Bank BRI mempunyai visi menjadi the most valuable banking group di Asia Tenggara dan champion of financial inclusion. Dan Bank BRI memiliki 3 misi yang utama, yaitu 1. Memberikan yang terbaik, 2. Menyediakan pelayanan yang prima, 3. Bekerja dengan optimal dan baik. Fitur-fitur dalam layanan internet banking BRI. Internet banking BRI mempunyai fitur-fitur yang semakin lengkap untuk meningkatkan pelayanan nasabah dan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Fitur-fitur tersebut dibedakan jadi 2 jenis berdasarkan transaksi yang dilakukan, yaitu transaksi non-finansial dan transaksi finansial. Transaksi finansial. Apa itu yang disebut dengan transaksi finansial?
Transaksi finansial adalah jenis transaksi yang melibatkan adanya aktivitas saldo keluar dalam bentuk debit di rekening nasabah. Ketika melakukan transaksi finansial, pengguna harus menggunakan M-token sebagai sarana memperoleh kode yang akan diperoleh untuk melanjutkan transaksi. Transaksi finansial terdiri dari 4 fitur yang utama, yaitu yang pertama adalah transfer, pembayaran, selanjutnya pembelian, dan terakhir adalah M-token. Transfer di bank BRI bisa dilakukan antar rekening BRI, bisa juga dilakukan dengan antar bank, bisa juga dilakukan dengan real time gross settlement atau disebut juga dengan RTGS, dan bisa dilakukan juga dengan clearing. Transaksi non-finansial. Apa itu transaksi non-finansial? Transaksi non-finansial adalah kebalikannya dari transaksi finansial. Apabila transaksi finansial melibatkan terjadinya mutasi secara finansial, transaksi non-finansial adalah sebaliknya, tidak melibatkan mutasi secara finansial. Transaksi non-finansial di internet banking BRI ini terdiri dari 3 fitur, yaitu yang pertama adalah informasi saldo. Di sini dengan adanya layanan internet banking BRI, nasabah pengguna bisa mengecek saldo berupa tabungan, deposito, dan dana pensiunan lembaga keuangan. Selanjutnya, nasabah Bank BRI atau nasabah pengguna internet banking BRI bisa mengecek mutasi rekening sampai tak terbatas hingga 6 bulan terakhir. Yang terakhir adalah manajemen pengguna. Manajemen pengguna sendiri difungsikan untuk melihat catatan aktivitas apa saja yang dilakukan nasabah pengguna. Salah satunya adalah melihat beberapa informasi mengenai catatan aktivitas transfer. Syarat-syarat pembukaan internet banking BRI. Yang pertama, syaratnya adalah nasabah Bank BRI itu sendiri yang dibuktikan dengan adanya kepemilikan rekening atau BRI card dalam status aktif. Selanjutnya adalah nasabah pengguna harus memiliki handphone. Bagaimana tidak, ketika kita mengakses layanan internet banking BRI tetapi kita tidak mempunyai smartphone yang mendukungnya, otomatis hal tersebut adalah hal yang bisa dikatakan hal yang sia-sia. Selanjutnya, memiliki email. Email ini penting bagi nasabah pengguna, dikarenakan email ini difungsikan untuk menerima notifikasi transaksi internet banking BRI. Yang terakhir adalah memiliki identitas diri. Hal ini sangat penting karena identitas ini sangat privasi dan sangat penting untuk melakukan apapun. Salah satunya adalah untuk mendaftar pembukaan internet banking BRI. Proses pembukaan internet banking BRI. Prosedur pembukaan internet banking BRI sendiri melewati beberapa tahap. Sebelum kita datang ke atau registrasi di kantor cabang atau kantor cabang pembantu BRI, kita seharusnya mendaftar dulu di ATM BRI-nya untuk mendapatkan password dan user ID. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan user ID dan password, kita selanjutnya mengunjungi kantor cabang atau kantor cabang pembantu terdekat. Setelah kita mengunjungi kantor terdekat, lalu kita mengisi form dan harus menunjukkan bukti identitas diri yang sah dan bukti kepemilikan pemegang rekening. Ketika sudah melewati tahap itu semua, kemudian
kita mendatangi customer service dan diminta untuk menggeserkan kartu ATM di mesin. Hal ini difungsikan agar kartu ATM yang ada di kita terintegrasi oleh sistem layanan yang ada di kantor cabang tersebut. Setelah proses aktivasi telah selesai, customer service menyarankan kita untuk mengganti password atau ganti password dikarenakan keamanan dan kenyamanan. Layanan internet banking BRI sendiri bisa berhenti dikarenakan adanya nasabah meminta sendiri untuk internet bankingnya diberhentikan. Hal tersebut terjadi karena mungkin ada beberapa alasan sehingga nasabah untuk meminta layanan internet banking BRI dihentikan, diterima. Selanjutnya ada laporan tertulis atau lisan dari nasabah pengguna mengenai dugaan atau diketahuinya user ID dan password oleh pihak lain yang tidak berwenang. Selanjutnya adalah Bank BRI memiliki kewajiban untuk memberhentikan akun tersebut. Selanjutnya adalah nasabah lupa akan passwordnya sehingga salah ketika ingin login akun tersebut. Dan yang terakhir adalah rekening nasabah pengguna selama 6 bulan tidak aktif. Peranan internet banking BRI dalam meningkatkan fee-based income. Internet banking BRI adalah layanan fasilitas in-banking yang memudahkan nasabahnya untuk melakukan transaksi terdankan dengan jaringan internet. Selanjutnya, peranan internet banking BRI. Internet banking BRI sangat berperan dalam meningkatkan fee-based income pada Bank BRI KCP Loajanan. Hal ini disebabkan karena tingkat mobilitas internet banking BRI mendorong nasabah untuk melakukan transaksi perbankan di mana dan kapan saja. Keunggulan internet banking BRI adalah user friendly, keamanan berlapis, mudah, dapat dilakukan setiap saat, dan tidak memerlukan perangkat tambahan. Pertumbuhan transfer pada Bank BRI kantor cabang Bantul Loajanan. Tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam waktu 2 tahun terakhir dari transfer. Transfer sendiri adalah sumber pendapatan dari fee-based income. Selanjutnya adalah pertumbuhan pengguna internet banking BRI dan fee-based income. Yang dimaksud fee-based income di sini adalah transfer pada Bank BRI KCP Loajanan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pengguna internet banking selama 2 tahun terakhir pada Bank BRI kantor cabang Bantul Loajanan mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 30,13% dan pertumbuhan fee-based income melalui jasa transfer juga mengalami peningkatan di tahun 2020, yaitu sebesar 10%. Faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah pengguna internet banking BRI kantor cabang Bantul Loajanan adalah 1. Pengetahuan nasabah tentang layanan internet banking. Nasabah mulai menyadari bahwa dengan menggunakan internet banking memiliki banyak sekali keuntungan dan kemudahan. 2. Tarif dan biaya terjangkau. Nasabah pengguna sangat diuntungkan karena ada layanan internet banking terutama bagi mereka yang punya bisnis dari skala kecil maupun besar. Kendala-kendala internet banking BRI untuk meningkatkan fee-based income adalah 1. Kurangnya edukasi pada nasabah tentang fungsi dan fitur pada internet banking BRI sehingga masih banyak nasabah belum paham dalam menggunakannya. 2. Membangun kepercayaan nasabah pengguna dalam hal keamanan. 3. Kurang stabilnya jaringan internet di wilayah Loajanan. 4. Sistem internet banking masih belum optimal. Berdasarkan dari pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu 1. Fitur-fitur pada layanan internet banking BRI dibedakan jadi 2 jenis transaksi, yaitu transaksi non-finansial dan transaksi finansial. Transaksi non-finansial hanya untuk mengetahui informasi dari rekening pengguna seperti informasi saldo dan mutasi rekening, sehingga tidak terlalu mendukung dalam peningkatan fee-based income. Fitur wadah transaksi finansial untuk meningkatkan fee-based income adalah transfer, pembayaran,
dan pembelian. Untuk melakukan transaksi finansial, pengguna harus menggunakan M-Token sebagai salah satu syarat untuk melakukan transaksi. Yang kedua, untuk dapat melakukan registrasi internet banking BRI, maka pengguna terlebih dahulu sudah menjadi nasabah Bank BRI yang memiliki identitas resmi. Akses layanan internet banking BRI akan dihentikan apabila pengguna salah memasukkan password selama 3 kali berturut-turut, dan untuk melakukan aktivasi kembali menghubungi call BRI dan melakukan pendaftaran ulang dengan membawa bukti identitas diri maupun identitas kepemilikan rekening. Dan yang terakhir, internet banking BRI berperan sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan fee-based income pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, kantor cabang pembantu Lowajanan, karena dapat mempermudah nasabah melakukan transaksi perbankan dengan fitur-fiturnya seperti transfer, pembelian, dan pembayaran. Hal ini dapat dilihat ketika pengguna internet banking BRI mengalami peningkatan selama 2 tahun terakhir. Fee-based income pada bank tersebut juga mengalami peningkatan selama 2 tahun terakhir, yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah transfer selama 2 tahun terakhir. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pengguna internet banking BRI adalah pengetahuan nasabah tentang layanan internet banking dan tarif serta biaya terjangkau. Berikut saran yang bisa saya sampaikan dalam penulisan ini adalah dalam meningkatkan fee-based income, maka PT Bank Rakyat Indonesia Tbk kantor cabang pembantu Lowajanan diharapkan terus meningkatkan pelayanannya, meningkatkan promosi ke semua segmen agar lebih tertarik dalam menggunakan internet banking dan dapat membantu memudahkan nasabah pengguna secara optimal. Terima kasih banyak untuk presentasi laporan tugas akhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.